Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Dan tentunya masih di Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini, saya mau mengucapkan selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah hilaf saya ya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena walaupun secara online saja nih kita berkomunikasi, kita berinteraksi tanpa pernah bertemu langsung, bertatap muka melalui layar kaca saja, Anda bisa lihat saya, tapi saya tidak bisa lihat Anda, ya bisa aja kan dalam dunia online. Begini pun yang namanya perbuatan buruk, tidak baik, itu tetap aja ada dosanya. Untuk itu saya menghaturkan mohon maaf lahir dan batin. Terus saya itu memang jarang banget ya buat video karena kemarin kan sedang puasa, terus juga banyak acara buka puasa bersama, dan setelah lebaran begini juga makin lagi nih acaranya. Hampir tiap hari open house, kesana kesini. Tapi hari ini rasanya kangen juga buat video dan menyapa saudara-saudara online saya. Oke, kali ini ada sebuah pertanyaan yang mungkin saja menjadi pertanyaannya bagi banyak orang juga. Isi pertanyaannya adalah, kalau paspor ada cop palsu, bisa nggak dipakai bayar compound? Pertanyaan ini tentu didasari oleh kesadaran banyaknya orang Indonesia yang masuk ke Malaysia ini dengan membayar jasa tekong atau agent yang memasukkannya ke Malaysia dengan cara-cara yang ilegal. Namanya cara ilegal kan macam-macam ya, ada yang masuknya pakai kapal tongkang yang tidak perlu pakai identitas apapun, ada yang masuknya pakai agent melalui Singapura dan dikasih cop palsu, ada yang masuknya juga pakai agent melalui Tanjung Pengelih dan juga dikasih cop palsu. Tentu punya cop palsu di buku paspor kita ini bikin khawatir ya, kalau secara kasat mata copnya itu terlihat asli, tapi cop itu tidak masuk dalam sistem komputernya pihak Immigration Malaysia. Dan yang tahu ini cop palsu atau bukan setelah dicek ya tentunya Immigration aja yang tahu. Tapi kalau Anda merasa bayar seseorang untuk masuk ke Malaysia dan ada keganjilan ketika masuk ke Malaysia, katanya mau dimasukkan secara pelancong, tapi kok caranya bukan seperti pelancong ya, nah yakinlah cop yang ada di paspor Anda itu adalah cop abal-abal alias cop palsu. Oke, kita coba jawab dan bahas secara singkat ya. Memang salah satu peraturan dalam pembayaran compound murah RM500 dalam program repatriasi migran ini adalah memiliki paspor atau dokumen perjalanan yang sah. Memang di situ tidak disebutkan kondisi dan keadaan paspor kita itu harus bagaimana. Apakah boleh kalau ada cop palsu di dalamnya? Apakah kalau ada halaman paspor kita disobek itu boleh? Ya memang di situ tidak disebutkan. Nah, kalau di dalam paspor kita itu ada cop palsunya, apakah paspor kita masih merupakan dokumen perjalanan yang sah? Ya sah-sah aja, namanya tetap paspor. Tapi belum tentu diterima oleh Immigration. Begitu juga kalau ada halaman paspornya disobek sama agennya. Paspor ya masih aja tetap paspor namanya, tapi belum tentu diterima oleh Immigration. Kalau melihat pengalaman tahun 2021 ketika ada pemutihan pulang, paspor yang memiliki cop palsu akan ditolak oleh Immigration dan disuruh buat SPLP. Begitu juga dengan paspor yang ada halaman paspornya itu disobek, juga ditolak oleh Immigration dan disuruh datang kembali dengan membawa SPLP. Yang namanya paspor itu kan dokumen resmi milik kita yang dikeluarkan oleh negara. Jadi kondisi paspor kita ya harus dalam keadaan baik. Tidak ada yang sobek-sobek halamannya. Halamannya harus lengkap, tidak boleh basah. Huruf-hurufnya juga harus jelas terbaca. Pernah nih ada yang membawa paspor yang tulisannya itu hurufnya luntur karena basah kehujanan. Begitu sampai di Immigration ya disuruh pulang lagi untuk buat SPLP. Apa yang mau dibaca kalau tulisannya luntur semua gitu? Ya kalau saya ambil pengandaian nih, atau umpama sama kayak uang lah, uang milik kita yang kertas itu kan alat transaksi milik negara juga. Dan uang kertas yang kita miliki itu kan sering ya ada yang sobek-sobek, yang luntur lah kehujanan, yang lubang-lubang. Untuk kita pemilik uang itu ya oke-oke aja. Tapi begitu kita bawa ke warung untuk dibelanjakan, apakah si tukang warungnya mau terima? Ya jarang banget mau terima. Dia pasti minta uang yang kondisinya dalam keadaan baik. Mana mau dia terima uang yang kondisinya buruk. Begitu juga dengan paspor. Immigration tidak akan terima paspor dalam keadaan yang tidak baik. Jadi buat yang punya cop palsu, punya paspor yang ada salah satu halamannya disobek gitu, atau paspor yang pernah basah, kena luntur, atau kehujanan, atau juga kena banjir, buat SPLP saja dulu ya. Dan buat SPLP harus daftar online seperti biasa melalui antrean kbri.kl.id. Tentang cara buat SPLP ini sudah pernah saya jelaskan, dan karena caranya sampai sekarang masih
sama, maka tidak akan saya ulangi lagi. Dan saat ini antrian SPLP sudah mulai penuh ya, karena banyaknya warga negara Indonesia yang mau buat SPLP. Terakhir ini saya cek jadwal terdekat yang masih kosong ada di tanggal 20 bulan 6. Bulan 6 loh, sekarang aja nih masih bulan 4 kan. Bulan 6 baru ada jadwalnya. Jadi buat Anda jangan tunggu-tunggu lagi, makin lama makin nggak dapet jadwal nanti untuk buat SPLP. Dan juga tidak perlu mengeluh kalau ada jadwalnya lama gitu ya. Itu kan salah kita sendiri. Kenapa baru buat sekarang? Ya diikuti aja sesuai tanggal yang tersedia di antrian online SPLP milik KBRI KL itu. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Semoga hal ini dapat memberikan jawaban untuk Anda. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.